Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips bebas keuangan dari Dave Ramsey. Dave Ramsey adalah salah satu tokoh keuangan Amerika atau financial guru yang dikenal luas karena konten-konten yang berformat tanya jawab kepada audiensnya. Melalui tanya jawab ini, Dave Ramsey membantu audiensnya untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Bukan hanya masalah keuangan yang pelik seperti menyelesaikan masalah utang atau merencanakan kehidupan saat pensiun, masalah belanja sehari-hari pun tak luput dari perhatian Dave Ramsey. Kenapa dia begitu dipercaya sebagai penasihat finansial? Ini karena Ramsey pernah mengalami kebangkrutan di tahun 1988. Ia butuh waktu beberapa tahun untuk mengatasi kegagalannya. Setelah berhasil melalui krisis, Ramsey pun dipercaya sebagai penasihat finansial yang terpercaya. Salah satu strategi dari Dave Ramsey adalah 7 Baby Steps. 7 Baby Steps merupakan proses 7 langkah menuju kebebasan finansial. Lantas apa saja sih yang termasuk dalam 7 Baby Steps? Berikut penjelasannya. Langkah pertama, cobalah sisihkan 10 juta rupiah untuk dana darurat. Langkah pertama dari 7 Baby Step adalah mengumpulkan paling sedikit 10 juta secepat mungkin. Uang ini nantinya akan berfungsi sebagai dana darurat bagi dirimu. Dana darurat adalah persiapan finansial yang dapat kamu andalkan di saat-saat genting. Tanpa adanya dana darurat, besar kemungkinan kamu akan berutang untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan yang tidak terduga. Kebutuhan seperti apa sih yang membuat kita bisa berutang? Pasti sangat banyak, mulai dari kebutuhan medis dan kebutuhan mendadak lainnya seperti kerusakan kendaraan, kerusakan sebagian properti rumah, dan hal lainnya. Dalam kondisi ini, dana darurat adalah kebutuhan utama bagi diri kita. Adapun nominal dana darurat yang disarankan Dave Ramsey adalah setidaknya 10 juta rupiah sebagai perhitungan kasar uang yang kamu butuhkan agar dapat menyelamatkan kondisi finansialmu setidaknya selama 3 bulan. Kedua, bayar semua utang menggunakan metode debt snowball. Beberapa orang menyebut ini sebagai salju yang mengelupas. Istilah tersebut mengacu pada kiasan mengambil sejumlah kecil uang atau kepingan salju dan menggabungkannya ke jumlah yang lebih besar, atau diibaratkan dengan bola salju. Jumlah uang yang kecil itu dapat bertambah dengan cepat, dan bola salju jauh lebih efektif daripada kepingan salju kecil tersebut. Dave Ramsey menyarankan untuk mengambil sejumlah kecil uang yang disimpan dan membayarkannya pada utang, ketimbang membelanjakannya untuk barang-barang yang tidak penting. Dalam metode debt snowball, Dave Ramsey mengatakan untuk menggunakan utang-utang yang seseorang miliki dari nominal yang terendah hingga tertinggi. Langkah ketiga, simpan uang senilai 3-6 bulan pengeluaran untuk dana darurat. Dalam prinsip kebebasan finansial oleh Dave Ramsey, langkah ketiga kembali lagi memprioritaskan dana darurat. Langkah ini dilakukan ketika seluruh utang kamu telah dilunasi. Dalam langkah ini, kamu disarankan untuk memiliki dana darurat yang senilai dengan total pengeluaran selama 3 hingga 6 bulan. Kembali ke preferensi pribadi, tapi memiliki dana darurat yang senilai dengan 6 bulan pengeluaran akan lebih menjamin keamanan finansial ketika kamu berada dalam kondisi genting. Keempat, investasikan 15% dari penghasilan untuk dana pensiun. Banyak yang belum mengerti bahwa dana pensiun itu sangatlah penting. Dana pensiun dapat membuat seseorang hidup lebih aman dan nyaman ketika memasuki usia senja. Semua orang tentu tidak ingin susah memikirkan masalah finansial, apalagi ketika rambut sudah mulai memutih. Dave Ramsey menyarankan berinvestasi untuk dana pensiun tidak lebih dari 15% total penghasilan. Terlalu banyak berinvestasi di dana pensiun akan menyebabkan kebutuhan lain keteteran. Ini juga tergantung preferensi kepribadian kita masing-masing. Langkah kelima, persiapkan dana sekolah anak. Setelah kamu melunasi seluruh utang kecuali cicilan rumah dan mulai investasi reksadana jangka panjang untuk dana pensiun, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak. Langkah keenam, lunasi cicilan rumah secepat mungkin. Hal terakhir yang menghalangimu dari kebebasan finansial seutuhnya adalah cicilan rumah. Memiliki tempat tinggal adalah kebutuhan primer yang tidak bisa kamu hindari.
Sayangnya, memiliki rumah sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan kalau kamu harus melalui 20 tahun ke depan untuk membayar cicilan rumah setiap bulannya. Cukup membebani, bukan? Oleh karena itu, ketika kamu paham bahwa kamu harus memiliki rumah sendiri, cobalah bersiap untuk melunasinya. Kurangilah kebiasaan-kebiasaan konsumtif dan mulai menabung lebih banyak untuk bisa membayar uang DP rumah yang besar dan mengambil cicilan yang lebih cepat. Ketujuh, mengumpulkan kekayaan dan banyak-banyak memberi. Setelah langkah 1 hingga 6 terwujud, maka seseorang dapat dikatakan sudah bisa merasakan kebebasan finansial. Seseorang sudah dapat bersantai dan terbebas dari segala jenis macam utang. Biaya kuliah anak pun juga sudah terjamin. Bahkan kehidupan di usia senja juga sudah terjamin oleh dana pensiun yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang di langkah terakhir ini hanya perlu menikmati hidup sambil memegang kekayaan-kekayaan tanpa perlu bekerja keras dan banyak memberi. Banyak-banyak memberi dan berlaku murah hati bisa menambah kebahagiaan. Tapi, mencapai langkah terakhir ini sama sekali tidak mudah. Dibutuhkan kedisiplinan dan ketekunan selama bertahun-tahun untuk dapat merasakan kebiasaan baik yang akan membawamu pada kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan di usia 50 tahun. Tanpa kita sadari, hampir setiap harinya usia kita selalu bertambah dan bertambah. Maka tidak jarang, beberapa orang seringkali melakukan hal-hal yang kurang penting, khususnya saat masih muda atau remaja. Bukan berarti kamu tidak akan sadar, tapi kebanyakan orang akan menyadari kesalahan-kesalahan tersebut saat usianya sudah menginjak 50 tahun ke atas. Saat menginjak usia 50 tahun ke atas, kita akan merasakan penyesalan-penyesalan dengan hal-hal yang pernah dilakukan saat muda. Agar kamu tidak menyesal dan bisa berbenah diri dari sekarang, berikut ini beberapa contoh penyesalan dari beberapa orang yang dirasakannya saat memasuki usia 50 tahun. Yang pertama, tidak mempunyai tabungan masa depan. Saat usia menginjak 50 tahun dan kamu masih belum punya tabungan masa depan, hal pertama yang akan kamu rasakan adalah sebuah rasa penyesalan. Mengapa saat muda kamu tidak menyisihkan uang untuk tabungan masa depan? Meskipun di usia ini, kamu masih bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tetap saja, tabungan ini akan banyak membantu dan sangat kamu perlukan. Makanya saat masih muda dan masih produktif dalam bekerja, cobalah untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabung dan jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jangan pernah malas untuk menabung untuk masa depan. Kedua, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Sekarang ini kamu masih sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah demikian? Percayalah, hal ini akan kamu sesali saat usia kamu sudah menginjak usia 50 tahun. Bukan tanpa sebab, karena di usia itulah banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Seperti saat kamu masih muda. Seperti punya tenaga yang sangat kuat dan ingatan yang masih tajam. Makanya selagi kamu masih muda, cobalah untuk memanfaatkan waktu kamu dengan hal-hal yang bermanfaat seperti bekerja keras, belajar sebanyak mungkin, membantu orang lain dan membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ketiga, tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Percaya atau tidak, saat usia menginjak 50 tahun ke atas, akan banyak sekali hal-hal kurang baik yang kamu rasakan pada tubuh, seperti mudah lemas, obesitas, hingga mudahnya terkena penyakit. Tentunya hal itu terjadi karena di saat usia muda kamu tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Mulai dari sekarang, cobalah untuk tidak mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti alkohol, makanan berminyak, hingga makanan terlalu pedas. Tidak hanya itu, cobalah untuk membiasakan hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, dan ingat, jangan sampai kamu menyesal. Keempat, pernah menyerah saat mengejar sebuah impian. Hampir semua anak muda pasti punya sebuah mimpi dan cita-cita, namun tidak semua orang mampu meraih dan mendapatkan cita-cita tersebut. Alasannya adalah karena beberapa orang gampang menyerah dan kurang bekerja keras saat meraih sebuah impian yang sebelumnya diinginkan. Jatuh dan gagal adalah hal yang wajar dalam sebuah perjuangan. Namun jangan sampai
Kegagalan tersebut membuat kamu menjadi putus asa dalam meraih sebuah mimpi, karena kegagalan bukanlah akhir dari semuanya, tetapi merupakan awal perjuangan dan pembelajaran untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Kelima, tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passion. Apakah sekarang kamu masih belum mendapatkan pekerjaan sesuai passion? Kalau belum, geralah mencarinya. Jangan sampai saat usia kamu menginjak 50 tahun, kamu baru menyesalinya dan menyadarinya. Mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion memang bukanlah akhir dari segalanya. Kamu bisa mencoba pekerjaan sampingan yang sesuai dengan passion kamu. Tentunya hal ini akan membuat kamu lebih bahagia dan tidak akan merasa terbebani saat bekerja sesuai dengan kesukaan. Jadi buatlah dirimu bahagia dan nyaman dengan pekerjaan yang kamu punya. Penyesalan memang akan selalu datang di akhir. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan baik dari sekarang, supaya penyesalan tidak kamu rasakan terlalu banyak saat usia kamu menginjak 50 tahun. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan boros yang harus kamu tinggalkan. Banyak orang yang sulit hidup hemat akibat kebiasaan buruk yang tak kunjung segera diatasi. Apakah saat ini kamu mengalami pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatan? Coba perhatikan, pos-pos mana saja yang paling banyak menguras biaya sebagai dampak negatif dari hidup boros tanpa perhitungan. Demi menekan pengeluaran bulanan dan memperoleh banyak uang sisa untuk menabung dan berinvestasi, setidaknya kenali kebiasaan boros yang harus ditinggalkan berikut ini. Yang pertama, boros listrik dan air. Menekan biaya pengeluaran bulanan dimulai dari menghilangkan kebiasaan buruk selama di rumah. Matikan perangkat elektronik ketika tidak lagi dipakai, seperti AC dan TV. Begitu pula matikan lampu di siang hari atau saat rumah kosong. Jangan remehkan biaya listrik karena sudah beberapa kali PLN menaikkan tarif yang semakin membebani. Dan ingat, saat ini semakin banyak perangkat elektronik yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, membutuhkan konsumsi daya listrik yang besar. Mulai terapkan moto hemat energi, hemat listrik di rumah. Selain mematikan lampu di siang hari, pertimbangkan untuk mengganti lampu lama dengan jenis LED yang terbukti jauh lebih rendah konsumsi listrik. Kalau ingin beli peralatan elektronik baru, pilih yang tidak boros energi listrik. Selain hemat listrik, perhatikan juga pemakaian air. Jangan biarkan keran air terus terbuka selama berjam-jam. Meskipun sepele, pos listrik dan air sangat membebani kalau pemakaian tidak terkendali. Kedua, boros bensin. Pergi jalan-jalan naik sepeda motor atau mobil memang seru dan menyenangkan. Boleh saja menikmati petualangan berkendara, asalkan seminggu sekali sudah lebih dari cukup. Meski harga per liter BBM di Indonesia tidak semahal luar negeri, pemakaian tidak terkendali justru bisa berakhir dengan pemborosan. Banyak cara menekan pengeluaran BBM, entah itu berkendara sesuai tujuan, naik motor ketimbang mobil, ataupun beralih naik sepeda dan jalan kaki. Ketiga, gaya hidup online. Seiring kemajuan teknologi internet, semakin banyak orang mengikuti tren gaya hidup online. Mencari hiburan semakin mudah dan menyenangkan. Nonton film cukup mengunjungi situs Amazon atau Netflix, sedangkan mendengarkan lagu bisa dengan Spotify ataupun lewat iTunes. Gaya hidup online semakin lengkap dengan kehadiran aplikasi game online di perangkat smartphone. Kini makin banyak orang yang meluangkan waktu untuk main game, bahkan tak segan membeli sejumlah perangkat game demi memuaskan hobi mereka. Inilah salah satu kebiasaan yang harus ditinggalkan bagi kamu yang menganggap ini bukanlah kebutuhan. Keempat, pengeluaran yang tidak perlu. Demi menjaga gaya hidup modern, banyak orang rela merogoh uang untuk keperluan yang sebenarnya tidak perlu. Entah itu perawatan salon, cuci sepeda motor atau mobil di salon kendaraan, terapi kecantikan, hingga TV kabel. Hapus salah satu fasilitas yang paling membebani pengeluaran bulanan dan jarang dipakai. Kelima, jajan. Semakin banyak tempat nongkrong yang bermunculan yang menawarkan makanan, minuman, dan jajanan yang menggoda selera. Sebaiknya tahan nafsu makan, jangan terlalu sering jajan atau beli makanan di luar rumah. Selain tidak baik dari segi kesehatan, harganya lebih mahal dan menguras pengeluaran. Lebih murah dan sehat masak sendiri di rumah. Kalau sekedar seminggu sekali boleh saja kamu lakukan untuk refreshing dan menjaga keharmonisan dalam keluarga, misalnya di acara malam minggu.
Keenam, salah dalam menjalankan rencana keuangan. Dalam membuat rencana keuangan, beberapa poin perlu dibuat dalam tabungan, investasi, serta proteksi. Khusus investasi dan asuransi, kamu perlu berhati-hati dan memiliki bekal pengetahuan yang tepat. Untuk investasi, prinsip high return high risk perlu dipahami dengan baik. Pemborosan biasanya menjadi model investasi dan asuransi dalam bentuk unit link. Sedangkan untuk asuransi, pemborosan kadang terjadi pada pengambilan produk yang sebenarnya kamu belum perlu. Misalnya asuransi rawat jalan dari maskapai asuransi swasta. Bukankah rawat jalan sebenarnya bisa kamu biayai dengan dana sendiri atau BPJS misalnya? Itulah tadi beberapa kebiasaan boros yang perlu kamu tinggalkan. Kali ini kita akan membahas tentang terbiasa hidup dengan sedikit barang dan secukupnya. Setiap orang punya gaya hidup dan pola kebiasaan sendiri. Kita tak bisa menghakimi pilihan hidup masing-masing orang, sebab kita pun pasti punya pertimbangan tersendiri dalam memilih gaya hidup yang kita jalani saat ini. Selain itu, tingkat kenyamanan dan prioritas setiap orang pun tidak sama. Kali ini akan kita bahas keuntungan yang bisa didapat ketika hidup dengan sedikit barang bagi yang terbiasa hidup dengan lebih memperhatikan kebutuhan dan fungsionalitas barang. Ada sejumlah karakter positif yang bisa dimiliki. Setidaknya ada 5 kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang terbiasa hidup secukupnya. Yang pertama, punya kemampuan mengelola waktu yang lebih baik. Dikutip dari buku Seni Hidup Minimalis, ketika kita merasa tidak punya waktu, mungkin barang kitalah penyebabnya. Punya terlalu banyak barang di rumah, kita akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membersihkan dan merawatnya. Memiliki berbagai benda yang sifatnya dekoratif, kita perlu senantiasa berhati-hati agar tidak merusaknya, sehingga perlu meluangkan waktu yang khusus untuk selalu menata ulangnya kembali. Berbeda kalau kita punya barang secukupnya, kita bisa lebih menghemat waktu yang dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih penting daripada sekedar kebingungan harus memberi perawatan ekstra untuk barang-barang yang kurang penting. Kedua, tidak mudah stres. Coba pikirkan berapa banyak energi yang kita habiskan untuk memiliki suatu barang, merencanakan untuk membeli, membaca ulasan tentang barang tersebut, mencari diskon, mengumpulkan, atau mungkin meminjam uang untuk membeli, pergi ke toko, membawa pulang, mencari tempat penyimpanan, belajar menggunakan barang tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak barang yang kita punya, semakin rentan kita mengalami stres. Sedangkan dengan memiliki barang secukupnya, yang sesuai kebutuhan, kita tidak akan mudah mengalami stres. Ketiga, lebih terbuka dengan pengalaman baru. Misalnya kamu berencana berlibur ke suatu tempat. Saat berpergian, kamu membawa barang secukupnya saja. Kamu tidak akan merasa terikat dengan barang, sehingga bisa berjalan-jalan dengan hati yang lebih tenang, bisa lebih terbuka, mencoba dan menikmati ragam pengalaman baru, tidak terlalu terikat dengan terlalu banyak barang, sehingga bisa lebih merdeka untuk mencoba berbagai pengalaman baru. Keempat, mudah menciptakan kebahagiaan sendiri. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu. Bahkan dengan hal-hal secukupnya yang kamu punya, kamu lebih mudah bahagia dengan hal-hal sederhana. Secara umum ada 3 kategori barang, yaitu barang fungsional, barang dekoratif, dan barang emosional. Selama kamu bisa mencukupi kebutuhan barang-barang itu tanpa berlebihan, maka kamu bisa lebih mudah menemukan kebahagiaanmu sendiri tanpa harus terlalu terikat dengan benda atau barang. Kelima, tidak gampang iri. Saat melihat gaya hidup orang lain yang begitu glamor atau mewah, kamu cukup menghormati pilihan hidupnya, tidak menghakimi, juga tidak mudah iri. Dengan gaya hidupmu sendiri yang secukupnya, kamu sudah bisa bahagia dan menikmati hidupmu dengan nyaman. Selama kamu nyaman dengan segalanya yang serba cukup, kamu tidak akan gampang iri dengan kehidupan atau kepemilikan orang lain. Itulah tadi pentingnya terbiasa hidup dengan sedikit barang dan benda secukupnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.